warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berwajah bertatap muka hari ini dalam keadaan sehat walafiat, memasuki hari yang ke-16 di bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita hari ini dan seterusnya dari awal hingga akhir semuanya akan tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada pertemuan dahulu telah kita sampaikan tentang orang yang didoakan oleh malaikat. Di antaranya ialah, pada sudah kita sampaikan, orang yang tidur dalam keadaan bersuci, kemudian orang yang duduk menunggu waktu sholat. Kita lanjutkan, yaitu orang yang sholat berada di saf terdepan. Jadi tentu ada bedanya antara saf depan dengan saf berikutnya, karena orang yang mengejar saf terdepan dia ingin mengejar fadilah, dia ingin mengejar keutamaan, dia berusaha tapi tidak mendesak, tidak menyempit-nyempiti orang yang sudah ada di depan. Maka orang yang di saf terdepan, orang yang termasuk didoakan oleh para malaikat. Kemudian orang yang menyambung saf, mendesak sama menyambung beda. Kalau mendesak itu mungkin kita ingin mengejar saf terdepan walaupun sudah sempit, tapi kita desak-desakkan, itu yang tak boleh. Tapi kalau menyambung, kalau ada yang terputus masih bisa diisi dengan satu orang atau lebih, itu yang paling baik. Jadi dia berusaha lagi untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di hadapan yang lebih utama. Yang selanjutnya yaitu orang yang didoakan oleh malaikat, yaitu ketika imam membaca Fatihah di ujungnya waladhdallin, orang yang membaca amin itu juga didoakan oleh malaikat. Yang tak membaca tak didoakan. Tapi membaca amin ini jangan sampai kita mendahului imam, ya. Usahakan agar imam yang membaca amin dulu baru jamaah. Tapi susah mau dikontrol, karena jamaah secara umum begitu waladhdallin langsung amin. Dalam hal ini imamlah yang harus bijaksana mempercepat bacaan aminnya supaya jangan didahului oleh jamaah, oleh makmum. Jadi orang yang membaca amin itu didoakan oleh malaikat. Kemudian berikutnya yaitu orang yang setelah sholat tetap berada pada safnya, dia tidak beranjak sampailah imam meninggalkan tempat yang lebih utama. Jadi sebelum imam beranjak, memang sebaiknya kita tetap di tempat sampailah imam duluan yang bergerak meninggalkan tempat. Nah, orang ini orang termasuk golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Bapak Ibu jemaah umroh, selanjutnya
mendengar berita dia sedang kesusahan atau dia sedang mendapat musibah ataupun dia sedang berbahagia mendapat anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan iri tapi doakan. Nah, orang yang mendoakan orang lain inilah tanpa sepengetahuannya termasuk golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Berikutnya yaitu orang yang didoakan oleh malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit, menyambangi orang sakit. Ini merupakan satu amalan yang sangat baik karena dapat menghibur orang yang sedang ditimpa musibah, orang sedang ditimpa oleh bencana. Kedatangan seseorang menyambangi orang sakit bisa menjadi obat bagi orang yang disambangi. Walaupun di dalam menyambangi orang sakit ini ada beberapa etika yang harus diikuti, ada beberapa cara yang harus diikuti. Tidak asal kita mengunjungi saja. Terkadang mengunjungi ini terlalu banyak cerita pun tak boleh. Artinya menghubungi adalah dalam rangka menghibur orang yang sedang ditimpa musibah. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, demikianlah tentang beberapa orang yang didoakan oleh malaikat. Di antaranya yaitu orang yang berada pada saf terdepan, kemudian orang yang selalu menyambung saf yang terputus, dan orang yang imam membaca imam, kita ikut membaca amin, imam membaca amin, kemudian kita teruskan membaca amin, dan yang tetap berada di saf sebelum imam meninggalkan tempat, kemudian mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya dan menjenguk orang yang sakit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu wa iyyakum ajmain. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.